Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat linggun latai, salam sahujud karendem malempang, adil kak talino basyuramin kak saruga, basengat kajubata. Selamat datang di video kami yang berjudul Dampak Kebijakan Harga dan Subsidi di Sektor Perdagangan. Dalam video ini, kami akan menganalisis bagaimana kebijakan harga dan subsidi memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar, serta mengevaluasi dampaknya secara kritis. Bagaimana kebijakan harga pemerintah bisa mengubah bentuk pasar, dari harga bahan bakar hingga bahan pokok. Kebijakan seperti subsidi dan pengendalian harga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari lebih dari yang kita pikir. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas bagaimana kebijakan ini bekerja di sektor perdagangan, menggunakan data dan contoh nyata. Yuk, simak bagaimana kebijakan ini mempengaruhi permintaan, penawaran, dan masa depan ekonomi kita. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar, terutama dalam hal pengendalian harga barang-barang pokok. Subsidi dan pengendalian harga sering digunakan untuk mengimbangkan penawaran dan permintaan, serta melindungi produsen dan konsumen. Konsep dasar permintaan dan penawaran. Untuk memahami bagaimana kebijakan ini bekerja, kita perlu mengingat konsep dasar permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang konsumen inginkan pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang produsen bersedia jual pada berbagai tingkat harga. Keduanya saling berinteraksi untuk menentukan harga pasar. Elastisitas permintaan dan penawaran menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ketika harga berubah. Contohnya, barang-barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang inelastis. Artinya, permintaannya tidak banyak berubah meski harga naik. Subsidi adalah kebijakan yang umum digunakan yang membantu produsen dengan memberikan dukungan keuangan untuk menurunkan biaya produksi. Sektor-sektor penting seperti energi dan pangan biasanya menerima subsidi ini. Selain itu, kebijakan pengendalian harga juga digunakan untuk menjaga harga barang-barang penting tetap terjangkau bagi konsumen. Contohnya, penetapan harga maksimum pada bahan bakar atau produk pangan agar harga tidak melebihi ambang tertentu. Dampak kebijakan terhadap pasar. Kebijakan subsidi dapat meningkatkan penawaran karena biaya produksi yang lebih rendah mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang. Sebagai contoh, subsidi pada bahan bakar telah meningkatkan produksi dan distribusi energi di beberapa negara berkembang. Di sisi lain, kebijakan pengendalian harga seringkali menyebabkan distorsi pasar. Misalnya, ketika pemerintah menetapkan harga maksimum untuk pangan, permintaan dapat meningkat tajam, namun penawaran bisa menurun karena produsen tidak lagi mendapatkan keuntungan yang cukup. Kita dapat melihat dampak nyata dari kebijakan subsidi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, subsidi energi telah berhasil menurunkan harga bahan bakar dalam jangka pendek yang mendorong peningkatan konsumsi. Namun, ada juga efek negatif, seperti beban anggaran negara yang semakin besar. Evaluasi kebijakan subsidi menunjukkan bahwa meskipun berhasil meningkatkan produksi dan menurunkan harga dalam jangka pendek, ada efek negatif berupa ketergantungan pada subsidi dan distorsi alokasi sumber daya. Di sisi lain, kebijakan pengendalian harga seringkali menimbulkan kekurangan pasokan karena produsen enggan menjual pada harga yang diatur. Secara keseluruhan, kebijakan subsidi dan pengendalian harga memang memiliki tujuan yang baik, yaitu melindungi konsumen dan produsen, namun seringkali menimbulkan efek samping yang perlu diperbaiki. Kami merekomendasikan agar subsidi lebih difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, serta evaluasi berkala dilakukan terhadap kebijakan pengendalian harga agar tidak mengganggu keseimbangan pasar. Demikian video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.